Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info, yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Oke, untuk resep yang akan kita share di kesempatan kali ini, kita mau share sesuatu yang enak-enak lagi nih. Yang nama resepnya adalah roti sosis rumahan ala Bakri, yang rasanya sangat enak, wangi, dan sedikit pedas, yang admin jamin sobat-sobat di rumah bakalan sangat suka dengan rasanya. Nah, jadi tanpa perlu basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung saja mulai tutorialnya, dan berikut bahan-bahannya. Oke, sekarang kita akan langsung membuat adonan rotinya. Namun terlebih dahulu kita mesti mengaktifkan dulu ragi yang akan kita gunakan. Dan untuk caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan kira-kira 60 gram gula pasir. Selanjutnya kita masukkan juga susu cair tawar hangat sebanyak 250 ml. Di resep ini kita pakai susu kemasan saja supaya lebih wangi dan gurih. Dan terakhir baru kita masukkan raginya. Di sini kita pakai ragi kering instan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita aduk perlahan, cukup sebentar saja. Dan kita tutup menggunakan kain lap bersih dan kita diamkan selama 5-10 menitan. Oke, setelah kita diamkan kira-kira 10 menitan, sekarang kita lihat raginya. Dan seperti yang bisa sobat lihat, raginya aktif sempurna. Tandanya dari cairan raginya ini harus muncul buih seperti busa, seperti yang sobat lihat ini. Nah, setelah raginya aktif, maka sekarang waktunya kita masukkan tepung terigunya. Dan pastikan sobat di rumah menggunakan terigu protein tinggi ya. Untuk mereknya kita pakai yang cakra kembar, karena cukup mudah kita menemukannya di minimarket. Oke, setelah terigunya masuk, sekarang kita tambahkan juga 1 buah kuning telur. Ingat, hanya kuning telurnya saja yang kita pakai. Lalu masukkan juga setengah sendok teh garam. Dan selanjutnya tinggal kita uleni saja. Di sini kita pakai mixer saja untuk menguleninya dengan menggunakan mata model spiral. Oke, kita uleni sampai terlihat cukup kalis. Nah, kalau adonannya sudah terlihat cukup kalis seperti ini, sekarang waktunya kita bisa masukkan margarinnya. Di resep ini kita menggunakan margarin kira-kira sebanyak 45 gram. Dan selanjutnya tinggal kita lanjut saja menguleninya. Kita uleni sampai adonan rotinya ini menjadi benar-benar kalis. Ya, kalau adonannya sudah terlihat kalis seperti ini, cirinya adonannya biasanya tidak terlalu lengket. Lalu kalau kita bentangkan atau kita tarik-tarik, dia punya daya elastis yang bagus, tidak gampang sobek. Maka itu artinya adonannya sudah kalis dan sudah jadi. Nah, selanjutnya adonan rotinya ini tinggal kita diamkan supaya dia bisa mengembang. Tapi sebelum itu kita bentuk bulat-bulat dulu seperti ini. Kemudian kita letakkan dalam wadah yang agak besar. Kita tutup pakai kain bersih. Dan kita diamkan selama 1 sampai 1,5 jam. Oke, sekarang sudah 1,5 jaman adonannya ini kita diamkan. Sekarang kita lihat hasilnya mengembang ataukah tidak. Dan seperti yang bisa sobat lihat, adonannya dia mengembang sempurna, udah kayak bola aja ini bentuknya. Selanjutnya tinggal kita keluarkan saja dan kita potong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Dan kalau sobat di rumah punya timbangan digital sih, mungkin bisa ditimbang masing-masing beratnya 30 gram. Tapi kalau tidak punya ya kita kira-kira saja seperti yang kita lakukan ini. Dan ternyata setelah kita potong-potong, kita dapat 15 potong roti. Oke, sekarang kita akan bentuk dulu adonan rotinya menjadi bentuk bulat. Nah, kalau sudah selesai kita bentuk bulat-bulatnya, sekarang kita akan mulai memberikan toppingnya. Dan ini sosisnya sudah kita potong agak pendek sesuai dengan besaran roti yang mau kita buat. Kemudian step selanjutnya kita akan pipihkan adonan rotinya menggunakan roll. Kita pipihkan dengan bentuk lonjong pipih seperti ini. Oke, kita roll. Ya, kira-kira sebesar inilah cukup, jangan juga terlalu tipis supaya rotinya ini dia bisa mengembang. Selanjutnya tinggal kita letakkan sosis di bagian tengahnya. Dan untuk roti sosis yang pertama kita akan buat yang model motif seperti ini dulu. Kelihatannya sih susah membuatnya, padahal sebenarnya gampang sekali.
Nah, jadi caranya setelah kita letakkan sosis di tengah, kemudian kita gulung adonan roti beserta dengan sosisnya seperti ini. Kemudian sisinya kita rapatkan supaya tidak terlepas. Jika sudah, kemudian kita potong-potong seperti ini dengan jarak potongan kira-kira 1 cm-an. Kita potong semuanya sampai ujung. Nah, selanjutnya tinggal kita pelintir saja ke kanan dan ke kiri seperti ini. Kita lakukan sampai ujung hingga nanti rotinya dia akan berbentuk seperti yang sebelumnya kita lihat. Kita lakukan secara perlahan saja. Dan seperti ini hasilnya, gimana? Sangat mudah bukan? Dan jika sudah selesai, tinggal kita letakkan saja di atas loyang. Nah, karena di sini kita akan membuat 2 model roti sosis, jadi adonannya kita bagi 2. Dan sekarang kita akan coba untuk model yang kedua. Nah, untuk model yang kedua ini modelnya lebih simpel dan lebih mudah juga untuk membuatnya. Caranya sama, adonannya agak kita pipihkan seperti ini, tapi kita buat sedikit lebih tebal daripada model yang sebelumnya. Karena sosisnya akan kita letakkan di tengah saja seperti ini. Kemudian kita tekan sedikit supaya sosisnya ini bisa agak masuk ke dalam adonan rotinya. Dan kalau sosisnya agak kepanjangan, kita bisa memotongnya sedikit. Nah, seperti ini hasilnya, gimana? Sangat simpel sekali bukan? Selanjutnya tinggal kita ulangi saja langkah sebelumnya sampai semua adonannya ini habis. Nah, setelah selesai, sekarang rotinya ini akan kita oles-oles sampai agak basah menggunakan susu cair yang sebelumnya kita sisakan sedikit supaya rotinya ini lebih wangi dan gurih. Oke, setelah dioles susu cair, sekarang kita beri saus sambal secukupnya. Di sini kita pakai saus ABC karena rasanya yang cocok banget. Rasanya pedas tapi ada manis-manisnya sedikit, sehingga rasa roti sosisnya ini bakalan jadi mantap sekali. Admin jamin rasanya tidak akan beda jauh dengan roti-roti bakri yang ada di luar sana. Setelah itu jangan lupa kita beri mayones juga secukupnya. Lalu taburi dengan daun oregano kering. Dan perlu sobat tahu, belum jadi aja, ini roti sosisnya sudah wangi sekali. Jadi jangan lupa untuk mencobanya. Oke, selanjutnya terakhir kita beri parutan keju di bagian atasnya. Di sini kita pakai keju cheddar yang banyak kita temukan di warung-warung. Oke, kalau sudah selesai semuanya, maka sekarang kita hanya perlu mengovennya saja. Oke, sekarang rotinya ini tinggal kita oven saja. Kita akan oven selama 35 sampai 40 menitan. Di sini kita pakai oven tangkring jadul seperti biasa. Tapi yang penting jangan juga terlalu lama supaya bagian atasnya tidak berwarna kecoklatan. Tapi mungkin lamanya pemanggangan ini bisa juga bergantung dari masing-masing kompor dan oven yang sobat gunakan di rumah. Ya, setelah 40 menitan kita mengovennya, sekarang kita lihat hasilnya. Dan gimana hasilnya? Terlihat enak sekali bukan? Tampilannya juga bagus dan tidak kalah dengan roti-roti bakri yang ada di luar sana. Oke, ini dia resep kita kali ini, yaitu roti sosis homemade yang enak dan juga mudah. Admin jamin rasanya nggak akan kalah dengan roti-roti yang biasa sobat beli di toko-toko roti selama ini. Dan seperti yang sobat lihat, warna rotinya juga menarik dan bagus sekali bukan? Jadi admin harap sahabat dapur Simpo semua harus mencobanya juga biar tahu enaknya seperti apa. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari dapur Simpo mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.